warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil kalimati al-haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, tuan, pakai masjid, Sakinah Surutul beserta jajarannya yang dirahmati Allah, juga Bapak Ibu semuanya saja yang hadir tanpa terkecuali, yang insya Allah semuanya dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita menjadikan puji syukur terlebih dahulu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini hati kita dibuka untuk mudah hadir datang di majelis taklim. Mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita kaji pada pagi ini antarkan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan bisa jalankan segala perintah ini, kemudian menjauh semua larangannya. Kita bertahan bisa istiqomah husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama kita dimasukkan surganya ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita tekan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa mengajarkan sunnahnya, meneladani akhlaknya, lantas juga ada kemampuan untuk menyebarkan ajarannya. Ujung akhirnya ya mudah-mudahan kita diambil sebagai umatnya, lantas di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk persegar ingatan kita sebelum kita masuk kepada inti materi pokok kelanjutan dari menggapai puncak spiritual, maka mari terlebih dulu kita tata, kita luruskan niat kita. Kalau kita sampaikan bukan berarti saya berpretensi Bapak Ibu niatnya tidak ikhlas, niatnya tidak tulus, tidak begini. Tapi ini untuk mempersegar kembali kita. Betapa pentingnya kalau suatu saat kita beramal baik berupa sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan amalan-amalan ibadah yang lain. Kalau suatu misal kemudian ternyata akhirnya tidak diterima, hanya lantaran karena
diterima dan ditolaknya ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha amin ro'atin yang kibah bahijratuhu mahajaru ilaih. Jadi diterima dan tidaknya, sukses dan gagalnya ibadah kita ini sangat ditentukan dengan niat. Dan setiap orang itu akan hanya dapat balasan kembalian dari apa yang diniatkan. Kalau kemudian niatnya ini ke masjid atau niat ibadah yang lain itu hanya semata-mata menggapai itu Allah, karena Allah dan Rasulnya, karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulnya, maka amal ibadah itu, apapun wujudnya amal ibadah itu, maka juga akan diterima oleh Allah karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau amal ibadah itu karena yang lain, untuk tujuan kepentingan duniawi yang sesaat bersifat pragmatis ini, apalagi sampai kemudian ada niatan tujuan oleh karena orang yang kita harapkan untuk kita jadikan suami atau istri, kalau menurut hadis tadi teksnya, maka yang didapat yaitu. Maka niat ini amat sangat penting, ada kaitannya dengan kajian kita tentang makomat tangga untuk menggapai makrifat. Pada suatu ketika seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah dalam suatu majelis, ya Rasulullah, kalau kita melihat dia itu begitu rajin ibadahnya, coba habis sholat fardu, sholat sunat qobliyah dan dia dijalani, dan tampak sering aku melihat badannya itu juga sedang khusus mekanis. Alangkah beruntungnya ya Rasulullah. Tak disangka tiba-tiba Rasul mengatakan dirinya nanti masuk neraka. Terkejut itu sahabat, di mana ibadah kemudian neraka ditempatkannya? Bagaimana itu bisa? Tetapi ini yang menyampaikan Rasulullah. Lalu kemudian diintip dalam perjalanan hidupnya, hingga sampai pada satu saatnya dia ikut perang fisabilillah. Lantas dalam peperangan itu kaki dan tangannya kiri ini terpotong oleh musuh. Ternyata ketika dibuntuti di ujung akhirnya ini mengeluh, gak terima oleh karena peristiwa yang dihadapi. Ambillah pedang, lantas kemudian dimasukkan ke perutnya hingga meninggal dunia dalam kondisi bunuh diri. Kemudian sahabat ini menjumpai Rasulullah. Apa gerangan yang menyebabkan si fulan itu kemarin meninggal dunia berhasil dengan bunuh diri? Padahal tampak di kenyataan kehidupan sehari-hari dia ibadah.
ternyata sudah terbaca oleh Rasulullah, niatnya tidak tulus, niatnya tidak ikhlas. Maka ini kan menjadi penting dong, niat itu. Dan itulah gagal suksesnya ibadah itu di niat itu. Lagi dalam satu kesempatan seorang sahabat juga seperti yang pertama tadi, ya Rasulullah, ketika menyaksikan orang sahabat tadi saat meninggal dunia saat berperang, alangkah beruntungnya dia ini, karena dirinya meninggal dunia dalam keadaan membantu menolong agama Allah dan membantu menolong kau ya Rasulullah. Tapi aneh juga Rasulullah menjawab, meninggalnya dia itu bukan meninggal fisabilillah, tapi meninggal dia itu meninggal karena keledai. Jadi saat ketika berjuang itu kepingin untuk mendapatkan barang rampasan, di antara ada keledai yang banyak, sangat baik. Nah kalau kita tidak punya ini kan terus lantas kemudian rugi juga. Dan inilah maka perlu saya ingatkan, artinya kita sama-sama persejar niatan kita. Mari setiap kita melangkah amal apa saja, jangan ada niatan aneh-aneh, kecuali niatan itu semata-mata dari doa Allah. Dan ini pula mengapa penting kita ma'rifat Allah, mengenal Allah, memahami tingkatan spiritual, makomat itu tadi. Nah ini baru pada pagi ini sepanjang beberapa pertemuan sudah tak angkat isu masalah yang kaitannya dengan ucap ma'rifat menurut versi Rabi'ah Al-Hadiyah. Jadi kalau Rabi'ah Al-Hadiyah ucap spiritual itu ya cinta mahabbah billah. Jadi mencintai Allah tidak ada lain kecuali apapun yang dilakukan semata-mata karena cintanya kepada Allah. Tetapi ada yang lain, kita ingat kembali, ada yang menyampaikan, khususnya Imam Ghazali dan Junun al-Misri, bahwa puncak makomat itu adalah ma'rifat, hakikat dan ma'rifat. Ma'rifat lantas kemudian hingga sampai menemukan hakikat. Tapi ada yang katakan puncak ma'rifat itu takwa. Ada yang katakan fama, bangkok, dan ittihad, menyatu dengan Allah. Karena istilah itu, diskursus itu kalau bahasa kampusnya sudah terlanjur didengar oleh kita dan Bapak Ibu. Kalau itu tidak terjemah beri penjelasan, bisa jadi menjadi bingung, dan itu harus sabar diulang-ulang. Mustahil bisa ikhlas, mustahil bisa cinta, mustahil bisa ridho. Kemudian kalau kita ini tidak mengenal dan tahu ilmunya ini, Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah itu hampir sering berdoa mohon untuk dilindungi oleh Allah, selalu hatinya itu mencintai Allah. Itu sekelas Rasulullah yang mendapatkan titel Khalilullah setelah Nabi Ibrahim. Hanya 2 nabi yang mendapatkan titel sematan kemuliaan, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW, yaitu Khalilullah.
bukan hanya sekedar sahabat, tapi sahabat khalid yukhalillah. Rasulullah saja masih selalu memohon kepada Allah agar hati selalu dijaga untuk hanya semata-mata mencintai. Dalam hadis qudsi tak ambil dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di satu ketika Rasulullah itu menyampaikan, Atani Rabbi Azza wa Jalla, yakni fi manami, Tuhanku Allah, Tuhanku mendatangi aku. Tentu yakni yaitu ketika fi manami, dalam hidupku. Faqolali, kemudian Rasulullah berfirman kepadaku, Ya Muhammad, wahai Muhammad Nabi, Kul, berdoalah, bacalah, sering-sering kamu ucapkan, kamu panjatkan doa ini. Doanya bagaimana? Allahumma as'alka habbaka wa habba man yuhibbuka wa la'amal alladhi yuballighuni habbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bukakan pintu hatiku itu selalu mencintaimu, wahabba, dan mencintai man yuhibbuka, orang-orang yang mencintaimu. Di samping Rasulullah mohon kepada Allah agar hatinya hanya semata-mata mencintai Allah, selainnya tidak, tapi juga mohon kepada Allah agar mencintai sahabatnya, umatnya, yang umat itu juga mencintai Allah. Dan mohon kepada Allah juga setiap amal perbuatannya ini bisa ngantarkan sampai untuk mencintai Allah. Jadi jangan sampai ada perbuatan yang kemudian diformat, diniati bukan karena cintanya kepada Allah, bukan begitu. Hadis ini hadis qudsi dan selalu banyak dipanjatkan oleh Rasulullah dalam berbagai kesempatan doa. Lagi-lagi itu setelah Rasulullah, apalagi soleh. Maka betapa pentingnya kita ini memanjatkan doa agar kita terpelihara hati pikiran kita semata-mata yang mencintai Allah. Nah, ini yang beberapa pertemuan sudah kita angkat tentang cinta ini. Lantas kemudian apa itu fana? Apa itu barokah? Dan apa itu ittihad? Karena sudah terlanjur kita dengar itu, maka kita harus paham. Fana itu artinya lebur, hancur, musnah. Jadi makom fana ya makom posisi kedudukan nilai spiritual kita sampai pada puncak di mana diri kita itu ada muncul rasa sebenarnya tidak ada. Kita ini sudah musnah, kosong sebenarnya, kita ini hancur sudah. Jadi sifat anamia itu sudah tidak ada, ego sudah muncul, klaim-klaim, pengakuan-pengakuan apapun kepada dirinya sudah tidak ada. Dan makna itu menurut Arif Billah itu ada dua. Fana al-af'al, ini namanya fana zuhir.
Dikatakan fana zuhir ketika itu muncul sudah dalam diri kita, bahwa apapun yang kita saksikan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan dengan pengecapan, apapun yang kita sentuh dengan rabaran, maka tiada lain kecuali duanya pemahaman bahwa ini perilaku Allah, ini af'al Allah. Jadi sama sekali tidak ada sandaran bahwa itu perilaku di dalam bentuk itu ucapanku, aku melihat itu penglihatanku, aku bergerak itu karena gerakku, aku berjalan karena kakiku berjalan, aku memegang menyentuh bukan karena tanganku. Tapi begitu ia saksikan, begitu ia dengarkan, maka tiada satu pun dalam pikiran, dalam hatinya yang ada hanya satu, itu adalah amal Allah, itu adalah perbuatan Allah. Sebenarnya tidak aneh kalau kita mau menelusuri ayat-ayat Allah yang sekian kali sudah tak sampaikan. Coba sering dibuka dan direnungkan surat Al-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a. Saat itu kamu tidak mengetahui apa-apa, tidak bisa melakukan apapun. Ada mata sebenarnya kamu tidak bisa melihat, ada tangan sebenarnya kamu tidak bisa memegang, ada kaki memang tapi kamu tidak bisa berdiri berjalan, ada telinga iya tapi tidak bisa dengar. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Lantas Allah lah yang menjadikan telingamu bisa dengar, bisa bedakan ini suara istri, ini suara suami, ini suara anak, ini suara tetangga. Ini bacaan ayat Al-Qur'annya Ustaz A, ini bacaan Qur'annya surat ayat Ustaz B. Jangan pernah muncul diklaim bahwa kita mendengar tadi itu adalah pendengaran kita, bukan. Itu af'al Allah. Mana kan? Karena kita tidak ada melakukan itu, hilang sudah kita. Jadi tidak ada klaim, tidak ada pengakuan. Wal absara yang setelah saat itu kamu tidak bisa melihat, lantas kemudian beripak matanya bisa melihat. Yang lihat bukan matanya, tapi itu af'al Allah, qadiran Allah, muridan Allah, sami'an Allah, basiran Allah. Itu kan sudah paham. Kalau itu tumbuh kesadaran sesadar-sadarnya sepenuhnya bahwa ini memang bukan perbuatanku, ini perbuatan Allah, ini pendengaran yang dengarkan Allah, ini penglihatan yang melihatkan Allah. Wal af'idata,
lantas kita bisa dapatkan hidayah petunjuk sehingga bisa beriman, bisa tahu ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Itu ya Allah. La'allakum tasburun, supaya kamu itu bersyukur. Lagi-lagi bersyukur ya menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan, di mana tujuan Allah menciptakan kita ini, menciptakan matanya ya untuk ibadah, melengkapi telinga ya untuk mendengar ayat-ayat Allah, mulut tidak bisa ya digunakan untuk yang kebaikan, memberikan nasihat, memberikan tausiah. Jangan sampai oleh karena lisan kita justru sebenarnya ini yang mestinya dipakai, digunakan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain, tapi justru malah menyesatkan. Jadi itu sudah mana? Sholat saja kan sudah mengantarkan kita fana. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya segala sesuatu dalam genggaman Allah gak ada satupun seharusnya dikembalikan dan dipulangkan kepada Allah. Mana? Jadi ada fana af'al, musnahnya pemikiran kita, perasaan kita atas klaim-klaim selain Allah. Itu fana af'al. Jadi kalau kita menyaksikan apa saja, semua muncul dipulangkan, itu perbuatan Allah. Kemudian fanal batin, kalau tadi fanal zahir, sekarang itu fanal batin, yaitu fanal sifat. Jadi apapun yang kita saksikan, yang kita lihat, itu tidak lebih dan oleh karena sifat-sifat Allah. Muncul makna dalam hatinya, apapun juga itu adalah sifatnya Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Jadi tidak ada makna lagi kecuali itu makna yang maha rahmat, yang maha rahim. Semuanya dimaknai itu yang maha rahmat, yang maha rahim. Artinya apapun yang disaksikan, menyenangkan tidak menyenangkan, itu rahman rahim Allah. Hingga sampai pada sasarannya ada pembahasan tentang cahaya diciptakan oleh Allah itu dari mana? Nanti akan ketemu di sini. Sahabat Rasulullah hampir semuanya tingkat sudah mencapai tingkat fana, baik itu fana af'al maupun fana sifat. Kalau sudah sampai kemudian menemukan fana sifat Allah yang dirinya semua tunduk karena dan untuk Allah, jadi kehendaknya ngikuti kehendak Allah, nafsunya ngikuti kehendak Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, ia ikut menghendaki, ia jalani. Kalau sebaliknya Allah tidak menghendaki, dirinya pun juga tidak menghendaki.
senang dan bencinya mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak nafsunya. Kalau kehendak kita sudah bisa ditunjukkan dengan kehendak Allah, Allah akan menitipkan kehendaknya kepada kita. Maka kehendak kita adalah kehendak Allah. Tapi ini tadi yang disebut dengan panas hati. Itulah nanti bangkok. Jadi kehendak kita mengikuti kehendak Allah. Kalau kita tidak, kita pun juga tidak berkehendak, tidak ada keinginan. Kalau Allah tidak berkehendak dan tidak ada keinginan. Kalau sudah kita menunjukkan segala kehendak kita di format karena kehendak Allah, maka Allah akan titipkan sebagian kehendaknya kepada kita tergantung kehendak kita. Kalau sudah sampai ke kehendak Allah, apa? Ada panah, kemudian ada ittihad, kemudian ada bako. Tadi ada bako, ada ittihad. Kita ambil satu contoh Sayyidina Ali. Dalam sebuah peperangan, lantas betisnya kena panah yang sulit untuk diambil. Rasulullah kemudian memberikan saran, ambil ketika kalian sholat. Anehnya ketika dirinya sholat, yang semula saat di luar sholat tadi diambil itu begitu sulit, tetapi ketika sholat begitu mudahnya. Mengapa itu terjadi? Karena Sayyidina Ali sudah panah, sholatnya ngantarkan dirinya itu sudah panah, hingga sampai kepada panah bersifat-sifat tadi, panah sifatnya. Allah sudah menentukan kepada kehendaknya. Maka apapun dalam kondisi bentuk apapun, kehendaknya selalu berada di bawah kehendak Allah. Maka wajar dan sering barangkali itu populer kita dengar, begitu ada orang minta langsung kemudian diberikan segalanya, semuanya apa yang dimiliki, uang yang dimiliki saat itu. Padahal ada niatan untuk belanja putranya Hasan Hussein. Karena Sayyidina Ali sudah sampai pada kehendaknya ditunjukkan dengan kehendak Allah. Ini kenalnya mana? Nah, dari sini sebenarnya akhirnya nanti gak mungkin itu bisa wujud tanpa kemudian ada cinta tadi. Mustahil itu nanti akan wujud tanpa ada ridho. Nanti hingga sampai makam paling dasar tidak mungkin untuk bisa mendapatkan makam-makam itu kalau hatinya tidak bersih. Gitu. Kalau pikirannya tidak bersih, hatinya tidak bersih, bagaimana itu bisa lulus? Maka makam yang tangga yang paling dasar yang harus dilewati terlebih dulu, tobat itu. Maka Pak Ustaz kemarin, Pak Ustaz di kontak saya, temanya apa bro? Tema makrifat ini tidak akan pernah habis-habisnya. Belum bicara tentang tobat, detailnya tobat. Belum sampai ke atas sumber. Belum naik qanaah. Belum naik iraki, hati-hati. Belum naik kemudian syukur. Belum naik tawakal.
hingga sampai nanti makrifat hakikat, hingga sampai versinya itu kalau itu Ibnu Athaillah, dan itu mahabbah itu versinya Rabi'ah Al-Adawiyah. Hanya sebutannya saja. Oh, tadi kan ada makrifat, ternyata makrifat, ada hakikat. Itu sebutannya saja, esensinya itu satu. Kenal Allah, kenal hakikat Allah, ujung-ujungnya adalah hingga sampai menemukan tentang kita mengenal diri kita. Maka kembali lagi bisa dipahami setiap amal ibadah apapun itu sebenarnya bagian dari fana yang ujung-ujungnya ibadah fana bagaimana itu afalnya atau fana sifatnya, hingga sampai nanti kalau sudah kita menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah semuanya, hingga sampai pada saatnya Allah menitipkan kehendaknya kepada kita. Jadi kehendak kita menjadi kehendak Allah karena kita ikuti kehendak Allah. Kalau sudah demikian, apa yang kita kenal terwujud, di doa terkabul. Tapi tentu orang yang sudah sampai makom itu kita sudah tidak aneh-aneh, karena sudah tercampur rasanya perihal kehidupan dunia ini. Tapi hidupnya bahagia, kebahagiaannya didapat bukan yang bersifat idrani, tapi kebahagiaan yang didapat bersifat rohani. Itu sebenarnya kebahagiaan sejati. Dirinya sadar kalau kebahagiaan bersifat idrani mesti berakhir kesakitan, mesti berakhir menyakitkan. Itu kalau bersifat idrani, maka sifatnya tidak hakiki. Coba Bapak Ibu kira-kira hobi makannya itu apa? Cari hobi makannya. Katakanlah ada ada hobi makan sate. Sehari semalam setiap makan dengan sate, berakhir bosan, berakhir menyakitkan. Bersuami beristri berakhir menyakitkan. Ujung-ujung akhirnya kalau ada istrinya meninggal, susah juga. Ya suaminya meninggal, susah juga. Itu kalau bersifat idrani. Tapi kalau bersifat rohani tidak tunduk pada hukum dunia ini. Maka itulah bersifat hakiki sebenarnya. Itulah happiness autentik. Maka orang sudah sampai ke makom fana tadi, sudah tidak lagi ada kepentingan idrani. Tapi anehnya ketika kita berusaha untuk mencapai tingkat malah tidak sampai, karena masih ada ambisi tadi kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Lantas apa? Ya makom tanpa lah. Perintahnya jalani, larangan ditinggalkan dengan sepenuh karena untuk kepunyaan Allah. Bukan itu tapi yang disana. Tiba-tiba nanti akan ditarik sendiri oleh Allah sampai kepada makom itu tadi. Nah, Bapak dan Saudara mati Allah, untuk sampai makom tadi ternyata tidak mudah, tidak gampang. Ada batu ujian, disengaja atau tidak disengaja.
Ujian itu sebenarnya bagian dari upaya Allah untuk meningkatkan makom kita. Saya sendiri kemarin saya didatangi pasien ya, dosen kuliahnya di Islamabad, S2-nya, S3-nya di Malaysia, putranya ada 4. Yang pertama itu lagi berusia 15 tahun, tapi ada perilaku aneh, dan boleh kita sebutkan di sini. Usia 15 tahun, perilaku aneh, hingga sampai mulai Pak Ustadz ini karena itu memalukan di tempat ini, tidak selesaikan masalah, malah nambah masalah baru. Yang muncul bukan kasih sayang kepada orang tua, tetapi yang jadi adalah yang terjadi malah sebagai kebencian. Padahal kalau dirinya ikhlas, dirinya ridho dengan apapun yang pengalaman yang diberikan oleh Allah, yang ditimpakan kepadanya, itu untuk meningkatkan makom. Jangan-jangan selama ini masih anaknya, ego, aku pintar, aku lapang, aku kaya, aku sekolah sudah titel sudah doktor kok. Jangan-jangan begitu. Jadi masih muncul anaknya untuk menaikkan posisi dan untuk menangkan Allah. Allah akan titipkan tadi berupa putranya yang seperti tadi, dan sudah mentok ustadznya ahli ibadah dan dosen di satu pondok besar, bukan hanya besar, kalau besar apa sama Indonesia ya sudah ada pondok ahli ibadah. Lu ngapain mesti ditantang-tantang seperti itu? Sudah putranya juga pelek. Jangan sekali-kali melakukan itu. Bisa jadi Allah akan membukakan pintu makrifat. Disitulah ditemukan Allah. Ditemukan hakikat. Hingga sampai anaknya hilang, mana? Ternyata sia-sia. Yang semua ini bukan aku, semua ini kehendak Allah, itu miliknya. Banyak sesuatu yang kita rancang ternyata berapa yang kira-kira sesuai dengan rancangan kita. Tapi kita sudah tidak sadar juga toh. Baru tak sampaikan diri iya. Saking senangnya, padahal sudah sekali ini saja. Habis besok apa kata nanti bro? Ya dia tak sampaikan tadi. Jadi untuk mencapai makom itu jangan dikira itu landai saja perjalanan hidup. Tapi bisa, kalau kita kepingin untuk menampaki jalan, namanya kan jalan sulit. Allah itu berikan 2 jalan. Ada jalan datar, ada jalan naik. Kalau orang melakukan apa namanya, kenapa jalan tadi namanya mengambil jalan sulit, jalan mendaki kan? Namanya mendaki ke puncak, mau mendaki, ya pasti akan mengerahkan segala tenaga, tapi jangan muncul di dalam diri kita, itu usaha kita. Bukankah sering kita itu mendengar? Itu bukannya sekedar vaksin, saya sering ketemu sama teman. Oh, aku belum pernah mendapatkan ujian seberat ini. Itu sering tak dengar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Dalam perjalanan hidupku belum pernah aku
menghadapkan ujian seberat ini, bro? Sebenarnya ada apa diri saya ini? Menunjukkan sudah ada frustrasi. Selagi kita masih menganggap diri kita ada begitu yang melakukan kita frustrasi. Maka kembalikan kan alamati dimati alam amali suatu terjadi dan wujud di jalan Ibnu Athaillah. Jadi untuk menangkap semua ujian macam-macam, bisa ujian ekonomi, bisa ujian anak, bisa ujian istri, bisa ujian suami, bisa ujian sakit, bisa ujian tetangga. Bukan surat Al-Ankabut ayat 2. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah setelah kamu mengatakan imannya sudah sampai pada tingkat puncak tadi, kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tidak. Semakin makomnya tadi semakin ditingkatkan tinggi, berat, hingga sampai kemudian mengenal kita ini hina dan nampak. Ternyata semua ini benar-benar dalam genggaman Allah. Itu berarti membawa kita untuk makom fana tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sabar, inilah hidup. Ada masalah yang masih jadi masalah besar kalau memang hidup itu tidak punya masalah. Makanya pentingnya kita mengikuti kajian-kajian semacam ini, kemudian nanti sehingga ketika nanti semula tenang-tenang saja, lantas kemudian bak laut tiba-tiba datang badai besar oleh karena tsunami sekian skala liter sehingga mengguncang semuanya, mengguncang istrinya, mengguncang suaminya, mengguncang anaknya, mengguncang ekonominya. Sabar, makin berat guncangannya. Itulah bisa jadi itu kasih Allah ditimpakan kepada kita. Maka jangan sudah berjalan. Maka asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsiran. Dibuka surat An-Nisa ayat 19. Mungkin bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai tapi ditimpakan oleh Allah, di dalamnya menyimpan kebaikan yang banyak. Salatlah tetap berjamaah jika mungkin mampu di masjid, kalian di rumah usahakan puasa Senin Kamis. Jangan sampai untuk tidak itu sholat awabin, sholat isra, sholat duha. Ada kesempatan dekati Allah terus tanpa ada kepentingan apa. Kepingin untuk kaya, kepingin untuk lapang, berdaya. Udah jalani karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Insya Allah Allah sendiri yang akan. Insya Allah. Saya kira demikian, sudah jam setengah 6. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Mengantarkan kita mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diampuni Allah, istri, suami, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosa diri kita, dosa istri, suami kita, dosa anak, cucu, cicit kita, anak kandung, anak menantu. Allah mudah-mudahan ampuni dosa saudara-saudara kita, kakak adik kita, tentu bapak ibu kita yang berjasa besar bagi hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa saudara, kakak, adik, budi, bibi kita. Ampuni dosa para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, dosen-dosen kita. Ampuni dosa-dosa pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, dimanapun dia ada, di instansi manapun dia kerja. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dosa-dosanya, berikanlah petunjuk
kepadanya agar mengantarkan bangsa kami ini, bangsa yang baldatun thayyibatun warabbil ghafur. Mudah-mudahan ya Allah, warga Masjid As-Sakinah ini semuanya Kau beri panjang umur yang penuh berkah, lapang rezeki yang penuh berkah, berikan kekuatan lahir batin untuk selalu mencintai ya Rasulnya, dan kemudian mencintai masjid ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah kami diberi kekuatan untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi segala larangan. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang terbaik bagi-Mu ya Allah, apa yang terbaik bagi-Mu ya Allah, apa yang terbaik bagi-Mu ya Allah. Yang penting mendapatkan ridho dan kasih sayang. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin saya mendapatkan informasi kalau Pak Basuki sudah baru tadi sore saya dapat informasi dari Pak Ustadz Haji. Saya mohon dengan keikhlasan dari Bapak Ibu untuk membacakan surat Al-Fatihah Falaq Binas. Diajarkan untuk kita bersama keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, khususnya adalah Pak Basuki almarhum, mudah-mudahan dosanya diampuni dan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan tambah berkah hidup dan kehidupannya. Amin. Mudah-mudahan mengantarkan manfaat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.